Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati kepada Ibu Yohanes Kori serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, yakni Aisyah Nimatul Karimah, kemudian ada rekan saya Muhammad Fahmi, dan yang terakhir ada Niken Puspaningrum. Nah, pada video ini kami akan menyampaikan materi mengenai mencari nilai akhir yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Materi ini akan kami sampaikan dan akan kami jelaskan secara bergiliran sesuai dengan subtopik yang telah kami bagi. Kami berharap penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Nah, untuk materi pertama, kami akan membahas terkait definisi mencari nilai akhir, di mana nilai akhir merupakan hasil dari proses evaluasi yang sistematis dan berkesinambungan, yang mana hal ini juga mencangkup terkait pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi data mengenai pencapaian belajar siswa berdasarkan berbagai komponen, seperti komponen penilaian, yang mencangkup ujian tertulis, tugas keaktifan, dan juga aspek lainnya. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menentukan kualitas atau nilai dari proses hasil belajar berdasarkan kriteria, standar, dan juga indikator tertentu. Sebagai alat ukur tersebut, nilai akhir juga berfungsi tidak hanya untuk mencapai penilaian individu siswanya saja, tetapi juga bisa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari mencari nilai akhir adalah hasil dari proses evaluasi yang komprehensif, mencerminkan pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi para tenaga pendidik, baik dosen maupun guru, untuk merancang dan melaksanakan evaluasi secara adil, objektif, dan juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi nilai akhir, di mana dalam konteks evaluasi pendidikan, nilai akhir merupakan indikator yang sangat penting yang bisa mencerminkan pencapaian kompetensi setiap siswa. Nilai akhir tidak hanya mempresentasikan tingkat penguasaan kompetensi siswanya saja, tetapi juga memiliki beberapa fungsi yang strategis dalam sistem dunia pendidikan. Nah, secara garis besar, terdapat 4 fungsi dari nilai akhir yang akan kami bahas satu persatu. Nah, untuk fungsi yang pertama di sini ada fungsi instruksional, di mana fungsi instruksional nilai akhir ini berfungsi sebagai umpan balik atau feedback terhadap efektivitas dari kegiatan pembelajaran dan pencapaian tujuan secara instruksional. Nilai ini akan memberi petunjuk apakah pendekatan pengajaran telah berhasil atau harus diperbaiki. Nah, bagi siswa, nilai akan membantu mereka untuk mengetahui terkait kekuatan dan juga kelemahan mereka selama kegiatan pembelajaran. Dan bagi para tenaga pengajar, baik guru maupun dosen, nilai ini akan menjadi dasar untuk merancang pembelajaran selanjutnya seperti perlukah kita merancang remedial atau pengayaan seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang kedua ada fungsi informatif, di mana nilai akhir akan memberikan informasi kepada berbagai pihak, baik termasuk siswa, orang tua, pihak sekolah, mengenai kemajuan dari pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, informasi ini juga penting. Mengapa? Karena informasi ini tuh untuk mendukung segala proses pembelajaran yang berkelanjutan dan juga kolaboratif. Seperti itu.
untuk pengambilan keputusan pendidikan selanjutnya. Nah, untuk fungsi yang ketiga di sini ada fungsi bimbingan, di mana fungsi bimbingan ini akan membantu dalam proses diagnostik, dalam pengambilan keputusan, dalam layanan bimbingan dan konseling. Nilai akhir akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan juga potensi yang ada dalam diri siswanya itu sendiri. Nah, data ini juga digunakan untuk merancang program bimbingan yang sekiranya itu bisa sesuai dengan setiap siswa-siswa yang diajarkannya seperti itu. Dan fungsi yang terakhir di sini ada fungsi administratif, di mana nilai akhir ini akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan secara administratif, seperti contohnya adalah kira-kira nih si anak layak atau tidak untuk naik tingkat, lulusnya nilainya bagus atau tidak, atau penyelesaian studi peserta didik ini kira-kira telah tercapai atau belum. Atau contoh yang lainnya misalnya eh, memindahkan atau mengelompokkan peserta didik ke dalam satu kelas atau bidang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki si siswa tersebut. Kira-kira seperti itu. Untuk materi selanjutnya, yakni ada faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam penilaian. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk yang berikutnya, di sini kami akan bahas mengenai faktor-faktor yang turut diperhitungkan dalam penilaian. Jadi ketika kita berbicara tentang penilaian hasil belajar seorang siswa, maka sebenarnya kita sedang membahas sebuah proses yang cukup kompleks, yang mana penilaian ini tidak hanya soal angka atau nilai akhir, tapi juga mencerminkan gambaran menyeluruh tentang perkembangan dan juga pencapaian siswa selama proses belajar. Yang mana secara garis besar ini adalah beberapa faktor penting yang umumnya dipertimbangkan dalam proses penilaian. Untuk yang pertama itu adalah prestasi atau pencapaian. Ini merupakan indikator utama dalam penilaian karena menggambarkan sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi yang ditetapkan. Biasanya hal ini diukur melalui ujian tulis, tugas proyek, ujian harian, atau asesmen sumatif lainnya. Nilai prestasi ini sepenuhnya mencerminkan hasil belajar akademik tanpa memasukkan unsur non-akademik seperti sikap atau usaha siswa. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu usaha atau effort, yang mana di banyak kasus siswa mungkin belum mencapai hasil akademik yang terbaik, tapi menunjukkan peningkatan yang signifikan dan patut diapresiasi. Oleh karena itu, aspek usaha ini menjadi penting, terutama dalam penilaian yang mendorong pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yang mana usaha ini bisa dilihat dari ketekunan siswa, partisipasi aktif mereka, semangat bertanya dan semangat belajar, serta keinginannya untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah aspek pribadi dan juga sosial, yang mana ini mencerminkan bagaimana seorang siswa itu berperilaku dan juga berinteraksi di lingkungan sekolah yang menjadi perhatian mereka. Misalnya, apakah si siswa tersebut menghormati guru dan temannya, menaati aturan sekolah, serta mampu bekerja sama dalam kelompok. Yang mana aspek ini mencerminkan pembentukan karakter yang tentu saja sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk profil pelajar yang utuh, bukan hanya pintar secara akademik. Untuk faktor yang terakhir ini ada kebiasaan bekerja, yang mana faktor ini menggambarkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Apakah ia konsisten mengerjakan tugas? Apakah ia membawa perlengkapan belajar sendiri? Apakah dia belajar secara mandiri dan mampu mengatur waktu dengan baik? Meskipun tidak langsung mencerminkan kecerdasan, namun kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang sangat mempengaruhi keberhasilan belajar dalam jangka panjang. Boleh di next? Untuk yang berikutnya di sini kami akan bahas mengenai cara menentukan nilai akhir. Nah, dalam praktik evaluasi pendidikan, setiap guru maupun satuan pendidikan, mereka memiliki kebijakannya tersendiri dalam menentukan nilai akhir si siswa.
Variasi ini dipengaruhi oleh bagaimana guru memandang pentingnya berbagai aktivitas belajar, baik itu tugas, tes, maupun keaktifan dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, dalam menetapkan nilai akhir, perlu dipertimbangkan bobot masing-masing komponen agar penilaian dapat mencerminkan kemampuan dan usaha siswa secara adil. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu berdasarkan nilai tes formatif dan juga tes sumatif. Jadi pada metode ini, nilai akhir dihitung dengan cara mengambil rata-rata keseluruhan dari nilai tes formatif. Misalnya ulangan harian atau kuis. Kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan nilai tes sumatif, seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester, yang berbobot 2 kali lebih besar dibandingkan nilai formatif. Kemudian jumlah dari kedua komponen tersebut dibagi 3 untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini bisa ditulis secara sederhana sebagai NA sama dengan sigma F dibagi N. Kemudian ditambah dengan 2S, lalu dibagi dengan 3. Nah, untuk keterangannya di sini bisa dilihat bahwa NA merupakan nilai akhir, kemudian F merupakan nilai tes formatif yang dibagi dengan N banyaknya tes untuk mendapatkan rata-rata, kemudian ditambah dengan 2S. 2 merupakan bobot dan S merupakan eh, nilai tes sumatif, kemudian dibagi dengan 3. Nah, untuk contohnya di sini ada sekumpulan nilai dari seorang siswa pada mata pelajaran biologi. Nah, setelah dilakukan perhitungan, di sini bisa kita lihat bahwa nilai akhir dari siswa tersebut dengan perhitungan menggunakan metode ini didapatkan hasil bahwa nilainya adalah 7,6 dan nilai ini bisa dibulatkan menjadi 8. Boleh di next. Berikutnya, untuk metode kedua, ini bisa dilakukan dengan berdasarkan nilai tugas, nilai ulangan harian, dan juga nilai ulangan umum atau UAS. Nah, dalam pendekatan ini, nilai tugas, nilai ulangan harian, dan nilai ulangan umum diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya, di mana nilai tugas diberikan bobot 2, nilai ulangan harian diberikan bobot 3, dan nilai ulangan umum memiliki bobot 5. Kemudian setelah masing-masing nilai dikalikan dengan bobotnya, semuanya dijumlahkan lalu dibagi total bobotnya. Nah, di sini pada metode ini rumusnya bisa ditulis dengan sederhana sebagai NA sama dengan 2T ditambah 3H ditambah 5U dibagi 10. NA merupakan nilai akhir, T merupakan nilai tugas, H merupakan nilai ulangan harian, dan U merupakan nilai ulangan umum. Di sini ada suatu contoh soal mengenai nilai dan berbagai tes seorang siswa pada mata pelajaran fisika. Yang mana untuk memperhitungkan ini kita perlu mencari rata-rata dari nilai setiap tes. Di sini untuk rata-rata nilai tugasnya adalah 7,5. Kemudian rata-rata untuk nilai tes formatifnya adalah 6,6 dan nilai hasil tes sumatif adalah 7. Di sini bisa kita substitusikan saja berdasarkan rumus tersebut, sehingga jika dilakukan perhitungan, maka nilai akhir siswa dengan menggunakan metode ini adalah 6,98 dan kita bulatkan menjadi 7. Maka nilai akhir mata pelajaran fisika dari siswa tersebut adalah 7. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada berdasarkan nilai ulangan harian dan nilai EBTA. Dengan rumus NA sama dengan sigma H dibagi N ditambah 2E selalu dibagi 3. Untuk keterangannya, NA sama dengan nilai akhir, sigma H sama dengan jumlah nilai ulangan harian, N sama dengan jumlah nilai ulangan harian, N-nya nilai EBTA. Lalu selanjutnya masuk ke contoh soal. Seorang guru hendak menentukan nilai akhir yang akan dicantumkan dalam surat tanda tamat belajar atau STTB. Peserta didik tersebut telah mengikuti beberapa ulangan harian dengan memperoleh nilai tersebut. Ujian harian pertamanya mendapatkan nilai 7, ujian harian keduanya juga mendapatkan 7, lalu ujian harian ketiga mendapatkan 8, dan hasil ujian nasional atau PTBA-nya adalah 6. Untuk cara perhitungannya, pertama kita jumlahkan semua nilai ulangan hariannya
7 ditambah 7 tambah 8 hasilnya 22. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan membagi 22 dibagi 3 hasilnya 7,3. Lalu kita kalikan nilai EBTA-nya 6 kali 2 hasilnya 12. Setelah itu kita jumlahkan rata-rata nilai ulangan harian dengan 2 kali nilai EBTA. 7,3 ditambah 12 hasilnya 19,3. Lalu 19,3 dibagi 3 hasilnya 6,4. Karena nilainya harus dibulatkan, maka 6,4 dibulatkan ke bawah hasilnya menjadi 6. Maka nilai akhir yang akan dicantumkan di STTB siswa tersebut adalah 6. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada kegunaan hasil penilaian. Penilaian bukan hanya tentang angka atau nilai semata. Lebih dari itu, hasil penilaian memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung proses pembelajaran, pendidikan, serta manajemen kinerja. Di sini ada 5 kegunaan hasil pembelajaran. Yang pertama, memberikan umpan balik. Penilaian memberikan informasi yang sangat penting kepada siswa tentang bagaimana mereka berkembang dalam pembelajaran. Dengan umpan balik, siswa tahu apa yang mereka kuasai dan area yang perlu diperbaiki. Umpan balik ini juga memberikan dorongan untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Madiansyah, umpan balik membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua adalah membantu guru merancang pembelajaran. Hasil penilaian bukan hanya untuk siswa, tetapi juga membantu guru dalam merencanakan pengajaran ke depan. Dengan mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki, guru bisa menyesuaikan metode pengajaran agar lebih efektif. Misalnya, jika ada materi yang banyak belum dipahami, guru bisa memberikan program remedial. Lalu yang ketiga, menilai pencapaian standar kompetensi. Lembaga pendidikan menggunakan hasil penilaian untuk mengevaluasi sejauh mana siswa sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga dan terus meningkat. Lalu yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Penilaian juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penting seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Keputusan ini harus adil dan berdasarkan data yang objektif. Seperti yang dijelaskan oleh Hana Diana, penilaian membantu memantau perkembangan siswa dan memastikan keputusan pendidikan diambil berdasarkan hasil yang valid. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menganalisis hasil penilaian, institusi pendidikan bisa menilai apakah program pembelajaran yang diterapkan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Jika ada bagian yang perlu disempurnakan, hasil penilaian bisa menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana dari materi yang sudah kami sampaikan tadi terkait mencari nilai akhir, di sini kita bisa simpulkan bahwa penentuan nilai akhir itu memang perlu dipertimbangkan dari banyak faktor, seperti misalnya faktor prestasi akademik, usaha si siswanya itu sendiri, aspek pribadi dan sosial, serta kebiasaan bagaimana si siswa tersebut melakukan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya metode perhitungan dalam penentuan nilai akhir yang perlu kita rancang gitu sebagai tenaga pengajar secara adil dan juga proporsional, yakni dengan menggabungkan berbagai komponen evaluasi, baik komponen tugas, ulangan harian, ujian sumatif, dan juga EBTA dengan bobot yang sesuai. Kemudian, dengan pemahaman yang matang dan juga lebih mendalam terhadap konsep maupun praktik dari evaluasi nilai akhir tadi, maka diharapkan bagi para pendidik, baik dosen maupun guru, mampu untuk menyelenggarakan proses kegiatan penilaian yang lebih akurat, adil, dan juga bermanfaat untuk semua belah pihak. Nah, kemudian ini merupakan sumber-sumber daftar pustaka yang kami gunakan dalam kaji materi sebelumnya. Oke, kita sudah di penghujung materi PPT ya, teman-teman.
Kemudian bisa langsung kita tutup saja dengan presentasi yang dapat kami sampaikan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu Ibu dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.